أشهد أن Amerika punya teknologi canggih, gedung modern, dan sistem darurat yang dianggap siap menghadapi berbagai kondisi. Namun, ketika gelombang panas ekstrem datang, semua itu ternyata belum cukup. Jalanan mulai sepi. Rumah sakit dipenuhi warga yang mengalami dehidrasi dan kelelahan akibat panas. Banyak orang mencari ruangan berpendingin udara dan tempat yang aman untuk berteduh. Di tengah kondisi itu, sebagian warga mencari tempat lain untuk berteduh. Namun, tempat yang mereka datangi bukan pusat perbelanjaan atau gedung pemerintah. Mereka justru masuk ke masjid. Tak lama kemudian, video warga Amerika mengucapkan syahadat mulai beredar. Rekaman umat muslim melakukan sholat untuk meminta hujan juga ikut ramai dibicarakan. Kolom komentar pun dipenuhi berbagai dugaan. Banyak orang mengaitkan panas yang tidak biasa itu dengan ketakutan terhadap tanda kiamat. Benarkah cuaca ekstrim ini mendorong semakin banyak warga Amerika mengucapkan syahadat? Dan mengapa kejadian ini begitu cepat dikaitkan dengan akhir zaman? وأشهد أن محمدا رسول. Gelombang panas tidak menghantam semua orang dengan cara yang sama. Bagi warga yang memiliki pendingin udara, masalahnya mungkin hanya tagihan listrik yang melonjak. Mereka masih bisa menutup pintu, menyalakan AC, lalu menunggu suhu turun. Namun bagi banyak warga lainnya, udara sejuk justru menjadi sesuatu yang sulit didapatkan. Lansia yang tinggal sendiri, pekerja luar ruangan, serta keluarga yang takut menyalakan AC terlalu lama harus mencari cara lain untuk melindungi diri. Sebab, ketika suhu terus naik, berada beberapa jam di ruangan yang dingin bisa menjadi perbedaan antara selamat dan jatuh sakit. Perpustakaan mulai dipenuhi orang yang datang bukan untuk membaca. Pusat perbelanjaan didatangi warga yang hanya ingin duduk di bawah pendingin udara. Stasiun, gedung komunitas, dan fasilitas umum lainnya ikut berubah menjadi tempat berlindung sementara. Namun, tidak semua orang bisa menjangkaunya. Sebagian pusat pendinginan berada jauh dari permukiman. Ada yang hanya buka pada jam tertentu. Sementara, warga tanpa kendaraan harus berjalan atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain di tengah panas yang menyengat. Karena itulah, orang-orang mulai masuk ke bangunan yang sebelumnya mungkin tidak pernah mereka perhatikan. Selama pintunya terbuka, tersedia air minum, dan ada ruangan yang cukup sejuk, tempat tersebut bisa menjadi penyelamat. Sejumlah tempat ibadah kemudian ikut membuka ruang mereka untuk masyarakat umum. Pusat komunitas dan masjid menerima siapa saja yang membutuhkan tempat beristirahat. Tidak ada pertanyaan tentang agama, asal-usul, atau alasan mereka datang. Sebagian warga Amerika masuk hanya untuk menghindari panas. Mereka mengira hanya akan duduk beberapa jam, meminum air, lalu pulang. Tetapi bagi beberapa orang, kunjungan singkat itu justru menjadi awal dari keputusan yang jauh lebih besar. Awalnya, mereka masuk hanya karena tidak tahan dengan panas di luar. Mereka tidak datang untuk mengikuti kegiatan agama. Mereka hanya membutuhkan air minum, tempat duduk, dan ruangan yang cukup sejuk untuk beristirahat. Bagi beberapa orang, itu adalah pertama kalinya mereka menginjakkan kaki di dalam masjid. Begitu masuk, para relawan langsung mempersilakan mereka duduk. Air dibagikan dan ruangan dibuka bagi siapa saja yang membutuhkan tempat berteduh. Tidak ada pertanyaan tentang keyakinan mereka. Tidak ada pula kewajiban untuk mengikuti ibadah. Mereka datang sebagai warga yang kepanasan, lalu diterima tanpa banyak syarat. Pengalaman itu mulai mengubah anggapan mereka tentang masjid. Selama ini, banyak orang hanya mengenalnya melalui berita, media sosial, atau cerita dari orang lain. Ada yang membayangkan masjid sebagai tempat tertutup yang hanya menerima umat Islam. Namun, yang mereka lihat justru berbeda. Di dalam, para pengunjung duduk bersama, berbicara dengan relawan, dan beristirahat sampai panas di luar mulai mereda. Ketika waktu sholat tiba, mereka tidak diminta keluar. Mereka tetap boleh duduk dan melihat suasana masjid berubah menjadi lebih tenang. Jemaah mulai berbaris, sementara para pengunjung memperhatikan dari tempat duduk mereka. Bagi yang belum pernah melihat sholat secara langsung, pemandangan itu tentu terasa asing. Namun rasa asing tersebut perlahan berubah menjadi penasaran. Ada yang bertanya tentang gerakan sholat. Ada yang ingin tahu arti bacaan yang mereka dengar.
Yang lain memilih berbicara dengan relawan setelah ibadah selesai. Mereka yang awalnya datang hanya untuk mencari udara dingin mulai bertahan lebih lama. Percakapan pun tidak lagi hanya soal cuaca. Mereka mulai bertanya tentang Islam, kehidupan Muslim di Amerika, dan alasan masjid menerima siapapun yang membutuhkan bantuan. Lalu, rekaman dari dalam masjid mulai menyebar di media sosial. Video-video itu memperlihatkan warga yang datang untuk berteduh, duduk bersama jemaah, dan mengenal suasana yang sebelumnya tidak pernah mereka lihat. Namun perhatian publik benar-benar meledak ketika muncul rekaman orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kolom komentar langsung ramai. Ada yang percaya, keramahan di dalam masjid telah membuka hati mereka. Ada pula yang mengaitkannya dengan ketakutan terhadap panas ekstrim dan tanda-tanda akhir zaman. Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar bersyahadat karena gelombang panas? Atau panas itu hanya membawa mereka ke tempat yang akhirnya mengubah cara mereka melihat Islam? Setelah rekaman syahadat mulai tersebar, pembahasannya tidak lagi berhenti pada warga yang mencari tempat berteduh. Gelombang panas yang terus meluas mulai dikaitkan dengan sesuatu yang lebih besar. Jalanan sepi, suhu bertahan di tingkat berbahaya, dan korban terus bermunculan. Bagi sebagian orang, keadaan ini bukan lagi sekadar cuaca buruk, tetapi peringatan tentang betapa rapuhnya kehidupan manusia. Amerika bukan satu-satunya yang merasakan tekanan tersebut. Di berbagai belahan dunia, suhu ekstrim mulai memicu rangkaian masalah baru yang saling berkaitan. Di kota Yuncheng, Cina, kawasan permukiman mulai dilengkapi alat penyemprot kabut di atas atap. Sistem itu dipasang untuk membantu menurunkan suhu di sekitar bangunan. Langkah tersebut memang memberi sedikit bantuan, tetapi tidak mampu menghilangkan sumber masalahnya. Di kota-kota besar, panas terasa lebih brutal karena muncul efek urban heat island. Beton dan aspal menyerap sebagian besar energi matahari sepanjang hari, lalu melepaskannya kembali ke udara. Saat suhu udara mencapai 38 derajat Celcius, permukaan jalan bisa memanas lebih dari 65 derajat Celcius. Di bawah sinar matahari langsung, suhunya dapat mendekati 82 derajat Celcius. Cukup panas untuk menyebabkan luka bakar hanya dalam hitungan detik. Kesan itu semakin kuat ketika rekaman umat muslim melakukan sholat, meminta hujan, ikut beredar. Dalam video tersebut, para jemaah terlihat berkumpul dan berdoa agar hujan segera turun. Dalam Islam, ibadah ini dikenal sebagai sholat istisqa, yang dilakukan ketika kekeringan atau panas berkepanjangan mulai mengancam kehidupan masyarakat. Gelombang panas yang melanda Amerika dan Eropa kemungkinan belum mencapai puncaknya. Organisasi Meteorologi Dunia memperingatkan bahwa El Niño diperkirakan menguat pada periode Juli hingga September 2026. Jika itu terjadi, risiko cuaca ekstrem di berbagai wilayah bisa ikut meningkat. Suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tropis terus naik. Laut yang lebih hangat menyimpan energi dalam jumlah besar, lalu memengaruhi pola angin dan hujan di berbagai benua. Dampaknya tidak selalu sama. Ada wilayah yang menghadapi kekeringan panjang, ada yang justru dihantam hujan deras, ada pula yang mengalami gelombang panas di daratan maupun di laut. Pemanasan global membuat dampak tersebut semakin sulit dikendalikan. Laut dan atmosfer yang lebih hangat menyimpan lebih banyak energi. Ketika El Niño datang, dorongannya bisa menjadi lebih kuat dibandingkan beberapa dekade lalu. Karena itu, negara-negara diminta memperkuat kesiapan di sektor kesehatan, pertanian, energi, dan pengelolaan air. Rumah sakit harus siap menghadapi lonjakan pasien. Jaringan listrik perlu mampu menahan beban tinggi. Kota-kota juga harus menyediakan lebih banyak ruang teduh dan tempat perlindungan bagi warga yang paling rentan. Gelombang panas memang membawa kerusakan besar. Namun, di tengah krisis itu, muncul juga pemandangan yang tidak disangka. Orang-orang yang awalnya hanya mencari tempat berteduh justru bertemu dengan komunitas yang sebelumnya tidak mereka kenal. Bagi sebagian orang, pertemuan singkat di dalam masjid itu mengubah pandangan mereka. Tetapi bagi dunia pesannya jauh lebih besar. Cuaca ekstrim bukan lagi ancaman masa depan. Ia sudah hadir sekarang, masuk ke rumah, rumah sakit, jalan raya, jaringan listrik, dan kehidupan sehari-hari. Dan jika suhu bumi terus meningkat, apa yang kita saksikan hari ini mungkin baru awal dari tekanan yang jauh lebih besar.